Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa semua, kita masuk pada mata kuliah analisis dan interpretasi peta. Ya, jadi sebagai awalan, ini mata kuliah ini berisi 2 SKS ya untuk semester 7 dan statusnya wajib dengan prasyarat sudah pernah mengambil kartografi dasar dan juga kartografi tematik. Ya, jadi mata kuliah AIP atau analisis dan interpretasi peta ini merupakan kartografi tingkat lanjut ya, sehingga kalian diharapkan atau diharuskan sudah pernah setidaknya mengambil kartografi dasar dan juga kartografi tematik. Oke, kita mau belajar apa di mata kuliah analisis dan interpretasi peta? Jadi ini adalah subbahasan atau materi yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan. Yang pertama adalah tentang jenis peta dan berbagai informasi tepi peta. Kemudian akan saya jelaskan juga terkait dengan atlas. Kemudian ada proses seleksi, klasifikasi, simplifikasi, dan simbolisasi, yakni tahapan pembuatan peta. Kemudian ada tentang konsep dasar keruangan dan konsep keruangan sekunder. Ada spatial order, ya, berupa identifikasi pola, identifikasi bentuk, dan identifikasi kekompakan. Kemudian ada yang terakhir adalah analisa kenampakan fisik melalui peta dan juga kenampakan sosial. Ya, jadi inti utama dari mata kuliah analisis dan interpretasi peta ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan secara optimal satu peta, ya, menggunakan peta secara optimal, mulai dari kita membaca, menganalisis, dan menginterpretasi. Kita lakukan pengukuran, misalnya pengukuran posisi, kemudian pengukuran luas, pengukuran jarak, identifikasi pola satu objek berdasarkan peta, kemudian identifikasi atau analisa kondisi fisik dan sosial, semuanya didasarkan melalui sumber utamanya adalah peta. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk analisa dan interpretasi peta, baik kondisi fisik maupun yang kultural, sekaligus juga untuk memahami apa yang nampak pada peta sehingga dapat diperoleh manfaat ya untuk tujuan studi geografi. Jadi kalau mahasiswa tingkat awal gitu ya, kita hanya bisa lihat di bagian utara misalnya itu ada simbol apa, di bagian selatan itu ada simbol apa. Tapi kalau kemudian sudah tingkat lanjut, mahasiswa tingkat lanjut, itu dia bisa berpikir lebih dalam gitu ya, menginterpretasi lebih dalam tentang kondisi daerahnya. Ya, misalnya dari pola satu objek, kemudian asosiasi hubungan keruangan antara satu objek dengan objek yang lain, kemudian dia berpikir pengaruh dan dinamika ya. Jadi kalau misalnya data pada petanya itu berupa multitemporal. Ini merupakan bagan ya, jadi bagan alur berpikir mulai dari mata kuliah kartografi dasar. Jadi yang pertama adalah kartografi dasar, kita dapatkan di semester awal, kemudian ada kartografi tematik, dan sekarang kita masuk pada analisis dan interpretasi peta. Jadi kalau pada kartografi dasar, itu kita belajar tentang peta dasar, ya, lebih banyak berkutat pada peta RBI sebagai salah satu contoh peta dasar. Kemudian kita belajar tentang konsep skala, proyeksi, dan juga lettering. Pada kartografi tematik kita lebih banyak bermain dengan simbol. Ya, jadi kita belajar bagaimana membuat simbol yang baik, ada tentang variabel dan persepsi visual, kita belajar bagaimana membuat simbol, titik, garis, dan area sesuai dengan data yang akan kita petakan. Apakah data yang akan kita petakan itu sifatnya
nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian masuk pada mata kuliah analisis dan interpretasi peta, kita sudah masuk lebih dalam tentang penggunaan peta. Ya, kita bisa identifikasi pola, bentuk, kekompakan, kemudian analisis kondisi sosial dan juga ekonomi menggunakan peta. Oke, jadi untuk metode dan penilaiannya, jadi mata kuliah ini tidak ada praktikum, jadi semuanya didasarkan pada tugas, UTS, dan juga UAS. Referensi yang digunakan secara umum sama dengan kartografi dasar dan juga kartografi tematik. Kemudian untuk kontrak belajarnya, nanti tugasnya itu dikirim melalui Google Form atau Schoology sesuai instruksi yang akan saya berikan. Oke, jadi analisis dan interpretasi peta. Sebagai materi awal, kita perlu review tentang tahapan penggunaan peta. Yang pertama adalah map reading atau membaca peta. Jadi tahapan ini berfokus pada identifikasi simbol dan membaca arti dari simbol. Jadi identifikasi simbol, kita lihat pada peta, oh ada simbol bentuknya lingkaran, ada simbol warnanya merah. Kemudian dari situ kita mengecek arti simbol tersebut melalui pembacaan pada legenda. Jadi identifikasi simbol dan kemudian mengetahui arti simbol. Tahapan yang kedua adalah map analisis, analisa peta. Nah, di sini tahapan pengukuran atau mencari nilai dari unsur yang dipetakan. Misalnya di peta tersebut ada gedung sekolah, maka kita bisa melakukan pengukuran lokasi. Koordinat sekolah tersebut adalah X sekian, Y sekian. Kemudian di satu wilayah misalnya ada danau. Dari situ kita bisa lakukan pengukuran luasan. Jadi analisa peta fokusnya adalah mencari nilai atau melakukan pengukuran satu objek dengan sumbernya peta. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi peta. Nah, di interpretasi peta ini merupakan satu proses atau tahapan yang lebih dalam, yakni dia mencari jawaban mengapa di bagian tertentu itu ada satu objek. Mengapa pola satu objek di satu daerah itu misalnya berbeda dengan pola sebaran objek tersebut di daerah yang lain. Jadi melakukan mencari jawaban mengapa. Oke, jadi ini tahapan membaca peta, yakni melihat simbol dan mengartikan simbol. Jadi di muka peta kita lihat ada simbol gitu ya, ada simbol bentuknya begini, kemudian ada yang warnanya seperti ini, kemudian dari situ kita lihat artinya melalui legenda. Kemudian menganalisa peta berarti mencari nilai, melakukan pengukuran berdasarkan peta, ada pengukuran posisi, jarak, arah, dan luasan. Kemudian menginterpretasi peta. Jadi melakukan asosiasi kenampakan yang ada di peta. Misalnya di sini kita ketahui warna jingga, ini dia menunjukkan adanya permukiman. Kemudian kita ketahui juga dilihat dari kondisi konturnya. Jadi kalau di sini, kalau area ini kan dia konturnya rapat berarti kalau rapat itu kan berarti topografinya terjal. Sedangkan yang bawah itu renggang, berarti dia lebih datar. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengambil
kesimpulan gitu ya. Oh, berarti lokasi permukiman itu lebih banyak berada pada area yang datar. Nah, itu adalah contoh yang simpel, contoh yang sederhana tentang bagaimana melakukan interpretasi peta, melakukan asosiasi satu kenampakan dengan kenampakan yang lain menggunakan peta sebagai sumber datanya. Oke, jadi itu merupakan resum atau penjelasan singkat tentang pertemuan pertama. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.